pasangan, kami ada untukmu. Meski jauh dan kita terpisahkan, rasa kita menyatu. Berdendang, bersua dan berdoa di dalam satu iman. Saat ini kita jalan bersama, menyusun masa depan. Bersatu irama dalam sukaria, menyatukan iman, harapan dan cinta. Senandungkan doa, kirim-kirim salam di dalam senandung rohani Seruni. Halo, apa kabarnya sahabat Seruni semua dimanapun Anda berada? Tentunya luar biasa ya. Semoga tetap dalam keadaan sehat dan terus semangat. Seruni Senandung Rohani hadir kembali menemani sore hari Anda dengan tema-tema menarik seputar lomba yang diadakan di dalam Pesparani. Jadi ikuti terus ya, karena di akhir acara nanti kalian bisa mengikuti kuis berhadiah. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Seruni. Baik, kembali lagi bersama saya di Seruni Senandung Rohani. Ya, dan pada sore hari ini saya ditemani oleh tim Seruni, yaitu Mas Andre. Halo, selamat sore semua. Selamat datang di acara Seruni. Yeay, seru banget nih Mas Andre. Hari ini kita kedatangan tim cerdas cermat rohani yang merupakan satu mata lomba juga di Pesparani Pesparani, betul. Dan akan terus ada di Pesparani berikutnya ya. Ya. Dan sore hari ini, waduh, ini udah banyak sekali nih yang hadir. Pada sore hari ini kita sapa dulu. Ini ada dari tim lomba LP3KN sebagai koordinator tim penyusun soal cerdas cermat rohani. Selamat sore Pak Ladis. Selamat sore. Nah, ini selamat sore. Ya, Mbak Lisa. Selamat sore, apa kabar? Mas Andre, baik-baik, sehat-sehat. Ya, ada Pak Ladislaus Naisaban. Dan juga ada Suster Ivon PRR. Selamat sore, Suster. Sore, Mbak Lisa. Sehat-sehat, Suster. Selamat sore, Suster. Sore, Mas Andre. Baik, dan tentu saja ada Roma John, ya, sebagai Ketua Bidang 2 Susdiklat. Dan ini ada kita kedatangan tamu juga nih dari para peserta yang kita undang ke sini adalah yang juara pertama dari juara dari Kaltim dan dari Jakarta. Dan dari Jakarta, ya. Kita beri tepuk tangan sambutan dulu. Selamat datang. Cerdas cermat juara 1 dari kategori anak ya. Dari anak dan juga dari remaja. Dari remaja, iya. Selamat sore Pak Richard. Selamat sore Mbak. Selamat Pak sore Richard Romo. Selamat sore Mas Andre. Selamat sore Suster, Ibu dan Bapak. Selamat sore. Iya. Sore. Senang sekali Pak Richard bisa datang. Ini Pak Richard sebagai pendamping ya dari peserta dari DKI. Dan kita lihat di sini ada yang imut-imut ini. Adek Gema, apa kabar? Adek Gema. Halo. Dan juga ada Helena Angelika yang sudah hadir. Halo, apa kabar? Halo. Ya, nanti boleh ya kita cerita-cerita, Tante tanya-tanya gimana pengalamannya waktu itu lomba ya. Dan juga sudah hadir dari tim Kalimantan Timur ya. Ya, diwakili oleh Pak Denny. Selamat sore Pak Denny. Pak Denny, selamat sore. Ya, selamat datang, selamat bergabung di acara Seruni pada sore hari ini ya. Ya, terima kasih. Selamat sore. Iya, tapi sayang ini pesertanya tidak bisa ikut bergabung ya Pak Denny ya. Ya, karena memang lokasinya
ini signal-signal susah di sana itu karena Iya, lokasi karena lokasi di pedalaman ya. Tapi luar biasa loh, di pedalaman semangatnya luar biasa dan mendapatkan juara 1 lomba cerdas cermat rohani ya untuk kategori remaja. Mudah-mudahan juara terus ini, semangat terus di masa pandemi ini, Semangat terus. tetap mempersiapkan untuk Pesparani 2. Selanjutnya saya ingin bertanya ya lebih lanjut ini mengenai lomba cerdas cermat rohani ini kepada Pak Ladis sebagai koordinator tim penyusun soal cerdas cermat ini. Pak Ladis, kenapa ini LP3KN bikin lomba cerdas cermat juga nih? Apa dasar pemikirannya nih Pak Ladis? Tujuannya untuk apa? Silakan Pak Ladis. Ya, baik Mbak Lisa, terima kasih untuk pertanyaan yang bagus ini. Jadi kenapa cerdas cermat rohani itu dilibatkan atau masuk dalam Pesparani ini? Ada kesadaran bahwa anak-anak kita dan remaja itu adalah masa depan Gereja Katolik Indonesia. Jadi mereka perlu dilibatkan secara aktif untuk turut mengambil bagian dalam kegiatan di LP3KN ini, terutama di Pesparani. Tujuan kedua itu adalah untuk mengembangkan pengetahuan anak-anak Katolik tentang aspek-aspek kehidupan iman Katolik, sehingga mereka dapat bertumbuh menjadi anak dan remaja Katolik yang tangguh dan kuat imannya. Dan juga aspek lain itu adalah pemerataan pengetahuan iman Katolik di seluruh pelosok Indonesia. Jadi tim penyusun soal cerdas cermat rohani ini membagikan materi soal yang sama banyak dan sama sulit untuk dipelajari oleh anak-anak dan remaja Katolik Indonesia di seluruh pelosok tanah air. Nah, standar pengetahuan yang sama ini membantu juga supaya seluruh anak Indonesia memiliki pemahaman dan pengetahuan tentang iman Katolik yang sama standarnya. Nah, yang berikut itu juga yang penting, yang tidak kalah penting untuk seluruh Indonesia adalah mengembangkan sikap toleransi antar umat beragama di Indonesia, karena kegiatan ini tidak hanya melibatkan umat Katolik, tetapi juga melibatkan umat dari agama lain. Agama lain dalam arti dari Islam, dari Muslim, dari Kristen, dari Buddha, mereka dilibatkan. Dan ini adalah satu momen yang baik supaya anak-anak kita juga belajar sikap toleransi antar umat beragama. Itu Mbak Lisa. Oh, luar biasa. Jadi melibatkan dari berbagai agama juga ya Pak? Untuk Iya. Kalau begitu tim penyusun ini, cerdas cermat ini siapa saja Pak? Kalau tim penyusun cerdas cermat rohani ini adalah para guru tamatan S1 Teologi dan Kata Ketik dari berbagai perguruan tinggi Katolik Indonesia. Dan juga mereka juga adalah para guru agama yang setiap hari mengajar pendidikan agama Katolik di sekolah dasar, di SMP, dan juga di SMA. Lalu para guru agama, mereka juga adalah para guru agama dari sekolah dasar dan menengah Katolik yang tersebar di wilayah Keuskupan Agung Jakarta dan berasal dari sekolah-sekolah Katolik yang adalah anggota MPK KAJ atau Majelis Pendidikan Katolik Keuskupan Agung Jakarta. Ya, itu. Waduh, luar biasa ini timnya ya. Semua guru agama dikerahkan ya, Pak Ladis ya, untuk membuat soal-soal ini, luar biasa. Udah terpilih nih orang-orang yang di balisan. Iya, betul. Tim penyusunnya udah oke punya ini. Ya, Pak Ladis, berikutnya bagaimana mekanisme penyusunan materinya itu, Pak? Langkah-langkah penyusunannya seperti apa?
Boleh Ya, diceritakan. mekanisme penyusunan materi cerdas cermat rohani ini ada 3 tahap sebenarnya ya. Jadi yang pertama itu adalah penyusunan kisi-kisi soal, lalu yang kedua itu penyusunan soal berdasarkan kisi-kisi soal itu, dan yang ketiga adalah penyebaran soal. Nah, kita lihat dulu yang pertama yaitu penyusunan kisi-kisi. Nah, apa itu sebenarnya kisi-kisi? Jadi kisi-kisi itu adalah format atau matriks yang memuat pedoman untuk menyusun atau merakit sebuah soal. Ya, yang isinya itu adalah materi pokok yang mau ditanyakan, lalu indikasi atau indikator sebagai petunjuk untuk membuat soal, dan yang ketiga level kognitif dari pertanyaan yang akan disusun. Level kognitif ini artinya ada dalam pendidikan itu ada C1, C2, bentuk pertanyaan itu tingkat kesulitannya itu dari C1 sampai dengan C6. Yaitu tingkat kesulitan yang kalau yang masih sederhana itu adalah mengingat, kemudian berikut itu memahami, itu C2, yang ketiga itu menerapkan, artinya pertanyaan itu sudah pada tahap siswa atau murid atau peserta harus menjawab levelnya penerapan. Lalu yang ketiga itu menganalisis, yang berikut mengevaluasi, dan yang terakhir C6 itu adalah mencipta. Jadi pertanyaan-pertanyaan ini diukur level kognitifnya dalam level C1 sampai C6. Lalu kemudian setelah itu penulisan soal. Jadi berdasarkan kriteria dari kisi-kisi itu disusunlah soal-soal itu. Nah, kisi-kisi ini telah tersusun, sudah disusun sejak tahun 2019 waktu itu karena rencana kita mau Pesparani 2020. 2020. Iya betul, Ya. 2020. Ya, maka waktu itu kita sudah kerjakan pada tahun 2019 dan kita sudah memberikannya kepada Sekretariat LP3KN untuk mengirimkannya ke seluruh LP3KD provinsi. Jadi sudah tersebar di seluruh LP3K provinsi. Itu tentang kisi-kisi. Lalu yang berikut itu tentang penyusunan soal. Jadi tahap kedua itu penyusunan soal ya. Jadi tim penyusun soal dibagi 2 kelompok, yaitu tim penyusun soal anak dan tim penyusun soal remaja. Nah, di dalam 2 kelompok ini anggotanya dibagi lagi. Ada yang fokus kepada urusan liturgi, ada yang fokus untuk pertanyaan-pertanyaan kitab suci perjanjian lama, ada yang fokus ke kitab suci perjanjian baru, ada yang fokus ke sejarah gereja dan pengetahuan umum, dan ada yang fokus ke serikat misioner dan karya kepausan. Dulu waktu di Ambon kita belum masukkan yang terakhir ini, tapi untuk Pesparani 2 itu kita juga masukkan soal-soal dari serikat misioner dan karya kepausan. Ya. Nah, soal-soal ini disusun per orang, nanti kemudian kita ada waktu untuk bahas bersama. Di forum bersama kita melihat teliti satu persatu soal yang telah disusun oleh tim. Dan kita prediksi waktu itu, dan nanti untuk Pesparani 2 ini total soal yang dihasilkan untuk remaja itu adalah 1.000 soal. Lalu untuk anak juga 1.000 soal. Jadi ada 2 buku nanti, itu untuk anak dan juga untuk remaja. Masing-masing 1.000 soal cerdas cermat rohani. Nah, itu tahap kedua penyusunan soal. Lalu tahap ketiga itu penyebaran soal. Nah, soal yang telah dibahas bersama akan mendapat final edit dari Romo John dan saya sebagai anggota tim LP3KN. Lalu kemudian soal-soal itu akan dibukukan dan diserahkan ke Sekretariat LP3KN untuk disebarkan ke seluruh LP3KD provinsi. Ya. Dan rencana kita untuk tahun ini adalah akhir Mei soal akan dikirim ke
semua LP3KD provinsi supaya dipelajari oleh para peserta lomba nanti untuk lomba Pesparani 2 ini nanti. Itu kira-kira 3 tahap ya yang penyusunan soalnya ya. 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 Luar biasa ya Pak ya. Dari soal-soal yang sudah dibuat, apakah terus dipilih, diseleksi, atau dari semuanya dirangkum, dimasukkan jadi kisi-kisi Pak Ladis? Ya, soal-soal yang sudah disusun itu diseleksi. Memang kami ada seleksi ketika kita duduk bersama untuk melihat satu persatu. Ada yang bisa masuk, ada yang tidak bisa masuk ya. Jadi yang masuk itu tetapi tetap target kita adalah untuk anak harus ada 1.000 soal dan untuk remaja 1.000 soal untuk dipelajari. Ya. Ya. Seribunya nanti akan ditanyakan Pak pada saat lomba. Oh, ini untuk pengetahuan umum untuk semua, tetapi nanti ketika mekanisme untuk pemilihan soal untuk lomba itu kita akan menyusun baru karena pengalaman kita waktu di Ambon kita menanyakan apa yang kita tidak mengubah. Jadi kita bertanya soal-soal yang sudah kita sebarkan ke seluruh provinsi. Dan anak-anak kita hebat-hebat, kita baru satu kata mereka sudah sambung karena mereka hafal itu di luar kapal soal dan ya? jawabannya. Mereka semangat sekali berarti ya belajarnya. Ya, makanya untuk Pesparani 2 ini pertanyaan yang kita sebarkan itu nanti diverifikasi lagi, dibuat lagi untuk waktu lomba. Jadi pertanyaan waktu lomba itu tidak persis seperti yang disebarkan. Dimodifikasi, Pak ya. Dimodifikasi. Jadi ini tim ya Pak ya, satu tim kelompok 3 orang ya pesertanya dalam lomba ini. Iya, nanti untuk perlombaan ini ke depan ini kan nanti kita tidak ada perlombaan offline, jadi nanti perlombaannya online. Online ya, jadi seru-serunya di virtual nih Pak, kita teriak-teriaknya di online gitu. Karena COVID-19 ini maka betul. Ini maka lomba untuk cerdas cermat rohani ini akan berlangsung secara online. Ya. Oke, baik. Sekarang saya mau tanya ini ke Suster Ivon nih, apa kabar Suster? Baik Mbak Lisa. Iya, Suster waktu itu juga ikut menyusun soal-soalnya ya Suster ya untuk Pesparani yang kemarin. Kalau untuk Pesparani 1 saya tidak terlibat langsung untuk penyusunan soalnya. Saya baru terlibat dalam Pesparani 2 ini, persiapan untuk Pesparani 2. Oh, untuk begitu. Penyusunan soalnya. Iya, betul. Oke, baik. Ini salah satu tim penyusun untuk Pesparani 2 Pesparani 2 ya. Ya, betul Mas Andre. Kira-kira kalau dari segi materi apa perbedaannya ya, Suster, dari yang Pesparani pertama dan Pesparani kedua? Tadi sudah sedikit ada bocorannya ya dari Pak Ladis katanya tentang. Iya, betul. Tadi Pak Ladis sudah menyebutkan materinya. Tapi menurut saya yang perbedaannya yang paling ini adalah ditambah Serikat Kepausan Misioner dan Karya Kepausan Indonesia. Dan saya kira juga yang meskipun masih membahas tentang kitab suci, perjanjian lama dan perjanjian baru, tetapi isinya berbeda. Kalau sekarang di perjanjian lama akan membahas tentang kitab Ulangan, kitab Yesaya dan kitab Yeremia untuk perjanjian lama. Dan itu yang saya tahu di Ambon Pesparani 1 tidak diambil dari 3 kitab ini untuk perjanjian lama. Lalu lalu untuk perjanjian lama hanya kitab-kitab tertentu ya, dan kitab ini 3 kitab ini belum ada soalnya belum muncul. Belum muncul. Oke. Ini sedikit nanti di perjanjian ini ya, baru bocoran. Beda. Ya, betul. Lalu apalagi yang beda, Sister? Kalau di perjanjian baru juga beda. Yang sekarang kita lebih fokus pada Injil Matius, lalu Kisah Para Rasul,
lalu ada surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus 1 dan 2, dan Waduh, 1 dan 2 spesifik banget Petrus. ya. Iya, iya. Ya, Itu ya. saya kira ini yang 4 Injil Matius, Kisah Para Rasul, surat kepada jemaat di Korintus dan Petrus ini tidak ada dalam Pesparani 1. Oke. Ya, untuk kitab sucinya. Jadi ini benar-benar materi baru lah, boleh bilang begitu, yang Baik, diolah menjadi soal. Berarti masih ada waktu untuk belajar ini, Suster. Begitu lihat seru ini langsung, wah, gue belajar dulu nih. Yeah. Langsung buka-buka kitab suci dia. Iya, betul. Ya, tapi penyusunannya sedang dikerjakan ya, tim sedang bekerja ya. Tadi kisi-kisi Pak Ladi sedang memberi gambaran bahwa kisi-kisi sudah dikirim. Harusnya kan perlombaannya tahun lalu ya, tapi karena situasinya seperti sekarang, jadi ya tidak bisa terlaksana tahun lalu. Tapi jadi kisi-kisi itu sudah dikirim dari 2019. Yang saat ini semua tim penyusun soal sedang mengerjakan soal itu. Baik tim dari remaja maupun tim dari anak. Ya. Oke, baik. Terima kasih, Suster. Nanti kita sambung lagi. Sekarang saya ingin bertanya nih tentang pengalamannya gimana sih ikut lomba cerdas cermat ya. Di sini kita kehadiran tamu dari tim DKI dan juga dari Kalimantan Timur ya. Oke, mungkin saya bertanya ke Pak Richard dulu ya. Ya. Pak Richard, gimana nih mendampingi anak-anak? Gimana pengalamannya Pak? Bisa diceritain nggak Pak? Ya Mbak, jadi waktu lomba yang pertama ini, Pesparani pertama, pada waktu itu memang kita tidak ada seleksi khusus. Artinya dilombakan secara khusus, tiap-tiap paroki begitu, tidak ada. Karena waktu itu cukup mepet kita persiapannya. Lalu, berapa lama Pak persiapannya? Saya itu nyari peserta 2 bulan mungkin kali ya. Karena waktu itu kita Romo Yadi sebagai ketua LP3 KD Jakarta pada waktu lalu membuat satu kepanitiaan kecil untuk persiapan ke Ambon begitu. Nah, lalu dari panitia ini dicari ini siapa yang perlu mewakili kita ke cerdas cermat remaja maupun anak. Nah, karena saya ini ada ikut membantu di Komisi Kitab Suci KAJ, lalu saya dihubungi bisa nggak cari peserta gitu. Nah, saya bilang Romo kalau mepet begini saya nggak bisa kalau nyari lalu Romo minta seleksi. Jadi saya akan cari beberapa paroki saja yang saya kenal, saya coba hubungi ada nggak anak-anak atau remaja yang bisa ikut. Akhirnya saya dapat. Lalu soal sudah ada, ya sudah dibagikan dari LP3KN. Kalau saya tidak salah, soal untuk anak itu hampir 600, lalu yang remaja mungkin sekitar 800 kali begitu ya Pak Ladis ya, kurang lebih. Nah, jadi 2 kategori ini lalu saya kumpulkan, jadi berenam. Caranya supaya anak-anak ini siap, soal yang 500 itu saya bagi 3. Jadi Gema dari nomor sekian sampai sekian, Helena sekian, lalu satu ini. Begitu juga yang remaja. Lalu kalau mereka sudah siap itu, hafalkan 600-600-nya. Wow. Tugasnya ada khusus ya, tugas khusus dari nomor sekian ke sekian. Nanti tugas lanjutan lagi ya semua soal itu dihafalkan gitu. Nah, jadi itu sudah saya terapkan ke remaja dan anak-anak. Lalu langkah selanjutnya kita ada simulasi lomba pada waktu itu. Saya memang bikin simulasi lomba. Ya, dibuat pokoknya ada belnya ya seperti kita lomba cerdas cermat, ada belnya, lalu memang benar-benar harus siap. Saya siapkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang saya bolak-balik gitu pertanyaannya, dan agak fokus saya di rebutan pada waktu itu. Karena saya pikir karena ini hafalan
dan anak-anak ini kan masih bersih, seluruh Indonesia pasti kuat nih hafalnya. Saya yakin pasti semua anak-anak yang nanti ke Ambon pada waktu itu pasti akan hafal, walaupun itu ada 600 atau 800 soal. Lalu saya pikir kita harus berlatih di mencet bel ini kecepatannya. Ya sudah, kita berlatih itu beberapa kali. Benar, itu sangat penting. Itu strateginya ya Pak ya. Karena bisa saja hafal tapi kalau nggak cepat mencetnya jadi kalah juga ya cepet-cepetan. Benar, Mbak. Jadi kalau di babak yang awal itu kita bisa unggul, belum tentu nanti pada waktu rebutan bisa saja peserta lain mendului kita gitu. Nah, jadi pada waktu itu begitu kita persiapannya, dan ya termasuk agak mepet juga gitu. Cuma ya mungkin Gema, Helena dan yang satunya termasuk yang remaja, saya minta tolong juga kepada para ortu turut membantu ya, turut mendampingi, tapi dengan catatan jangan juga mengganggu kegiatan sekolah gitu. Jadi ini para ortu membantu sekali sebenarnya ketika anak-anak harus mempersiapkan diri dalam lomba ini. Begitu Mbak Lisa. Oke, luar biasa. Baik, sekarang saya mau langsung tanya nih sama Gema dan Helena. Gema ini katanya peserta termuda nih waktu lomba cerdas cermat kemarin ya Gema ya. Gimana Gema perasaannya? Takut nggak waktu itu ikut lomba? Sih karena udah lama nggak begitu ingat, tapi rasanya itu aku senang-senang aja. Senang-senang aja ya. Apalagi mau jalan-jalan ke Ambon ya. Udah pernah belum sebelumnya ke Ambon? Belum. Jadi excitednya karena mau lomba apa mau jalan-jalan? Dua-duanya. Dua-duanya. Terus gimana waktu belajar itu tadi kan dikasih tahu katanya suruh ngafalin berapa ratus kisi-kisi. Itu gimana tuh berapa ratus soal itu? Gimana cara ngafalinnya tuh? Saya dikasih bank segini. Ada 700. Itu buku pintarnya ya. Ada 750 soal. Terus saya dikasih bagian 250 yang bagian paling belakang. Terus bagian apa tuh? Bagian yang paling belakang kayaknya campuran deh. Perjanjian lama ada, perjanjian baru ada gitu ya? Campuran. Terus karena saya agak terlambat, cuman terlambat dipilih, jadi saya cuman punya waktu 1 bulan untuk persiapan. Jadi pada minggu pertama saya belajar 250 soal bagian saya, terus yang minggu kedua 250 bagian soal yang lain, terus yang minggu ketiga yang 250 yang lain lagi, terus pada minggu keempat direview semuanya. Wah, luar biasa deh. Sistematis sekali ya Pak ini belajarnya ya, luar biasa. Pantes juara ini. Padahal persiapannya cuma 1 bulan ya, tapi luar biasa tuh belajarnya. Terus saya 50 soal tiap hari. Jadi direkam terus didengerin sebelum tidur. Wow. Resepnya begitu tuh. Didengarkan sambil tidur. Sebelum tidur. Luar biasa. Ya. Mudah-mudahan sampai sekarang masih ingat ya 750 soal kayaknya. Waktu itu didampingin siapa? Ditemenin siapa, Gema? Waktu lomba? Waktu lomba ditemenin sama orang tua. Sama mama, sama papa ya? Oke, terus mama, papa bantuin ngafalin juga nggak soalnya? Iya. Kalau misalnya lagi perjalanan atau lagi istirahat, mama sering tanyain aku.
Oh, Oh, oke. jawab gitu ya sama Jadi mama ada sama personal papa. coach nih, Mbak Lisa. Jadi ikut Luar membantu biasa deh. bertanya. Ya. Pastinya ini ya, mama papa bantu doa pastinya untuk Gema ya kan? Karena dalam waktu singkat bisa jadi juara. Waduh, luar biasa. Ya. Mau ikut lomba lagi nggak nanti yang berikut Pesparani 2? Belum tahu sih. Belum tahu ya. Oke deh. Nah, sekarang mau tanya nih ke Helena, gimana pengalamannya Helena mempersiapkan lomba cerdas Pengalamannya cermat seru banget kemarin? kan. Gimana? Seru banget kan. Serunya gimana? Seru ketemu dan di wilayah lain di Indonesia, se-Indonesia. Apalagi kan ke sana itu baru pertama kali. Oke. Terus jadi kamu banyak teman jadinya ya? Dari seluruh Iya. Nusantara ya punya teman. Terus gimana? Kesusahan nggak dalam mempersiapkan ini? Materi-materi. Lumayan sulit, tapi itu papa lumayan bisa lah. Oke, bisa ya. Semangat ya. Yang paling susah yang bagian apa mempelajarinya? Apakah perjanjian lama atau perjanjian baru atau apa? Aku ketika bagian-bagian angka aku susah hafal. Bagian-bagian angka tahun-tahun Iya. itu ya? Tahun-tahun Waduh, tanggal. luar biasa emang ya kalau itu. Dulu tante juga susah tuh ngafalin ya. Terus hafal-hafal. Bisa ini nggak apa ceritain apa manfaatnya yang kamu rasakan ketika saat sesudah mengikuti lomba ini? Kamu ngerasa ada manfaatnya nggak buat kamu? Ada banget tante. Bisa kenal banyak, terus bisa percaya diri juga, terus bisa mandiri karena kan aku kesana nggak sama orang tua. Oh gitu. Jadi didampingin siapa? Iya. Aku didampingin sama Pak Richard tuh. Oh gitu, mama papa di rumah ya. Waduh, pasti ini dong ya, kangen juga ya. Jadi sempat konsentrasi ini nggak? Ya. Terbelah karena kangen sama mama papa. Sempet ketika malam atau enggak ketika biasanya kan kalau ada susah-susah ditanyain. Kalau ini kan udah harus jawab sendiri, cari sendiri atau enggak tanya temen. Jadi belajar mandiri juga ya. Iya. Iya, luar biasa. Terima kasih Helena, Gema. Mudah-mudahan terus semangat ya. Misalnya kalau nanti di Pesparani kedua tidak terpilih, tidak masalah, tapi paling enggak kamu sudah membagikan pengalaman kamu ya. Kamu juga bisa nantinya cerita kepada tim nanti yang akan terpilih dari provinsi kalian, pasti akan memberikan masukan yang sangat baik buat tim yang berikutnya. Ya, terima kasih. Baik, sekarang saya mau bertanya ini ke Pak Denny. Ya, ada Pak Denny di Ya. Kalimantan Timur. Di Kalimantan Timur. Gimana nih Pak Denny persiapannya untuk Kalimantan pertama, Timur? Selamat malam dulu kepada Bu Lisa, Pak Andre, Suster, dan para tim. Malam, Pak. Wow. Jadi persiapan waktu kami di Kaltim, kami ini kan sebenarnya umat stasi, Bu. Umat stasi dalam satu paroki, yaitu paroki Santa Maria Fatima di Kabupaten Penajam, dan jaraknya cukup lumayan jauh
Kadang-kadang memang menempuh sampai 1,5 jam sampai ke paroki. Nah, persiapan kami itu memang jauh sebelumnya kami udah dikasih tahu bahwa ada Vesparani untuk kategorial lomba macam-macam itu. Nah, saat itu kami di paroki kami hanya bisa menyiapkan ikut lomba itu karena cerdas cermat aja, karena kalau seperti paduan suara apa segala itu paduan suara khususnya belum bisa kan dengan yang solo. Persiapan pada saat memasuki lomba itu kurang lebih ada 2 bulan, kurang lebih lah 2 bulanan. Kami belum dapat kisi-kisi, belum dapat soal pada saat itu. Cuman umat kami, anak-anak kami yang di setiap stasi sudah kami kabari, sudah kami infokan, belajar dulu lah kitab sucinya. Jadi mereka belajar untuk kitab suci, siapa yang mau nih, karena kalau menang berhasil lumayan lu jalan-jalan, saya bilang keluar dari hutan lah kita ini kan. Jadi mereka berlomba. Nah, tiba saatnya waktu itu kisi-kisi datang, waktu 2 bulan untuk mempelajari itu, kurang lebih 2 bulan. Namun kami melakukan simulasi di paroki. Jadi kami lombakan setiap stasi nih. Jadi kami ada sekitar 5 stasi pada saat itu. Kami lombakan anak-anak. Ya akhirnya kami seleksi di situ untuk mewakili paroki. Kami seleksi di Kuskupan. Dan itu dilombakan juga. Di Kuskupan kami, Kuskupan Agung Samarinda, kami mengikuti seleksi lomba lagi di sana. Akhirnya melihat kegigihan anak-anak, kemampuan anak-anak. Pada saat itu kami dari tim paroki membawa 2 tim, CCA sama CCR. Cuman di CCA kami gagal, tapi CCR kami memang luar biasa. Saya akui anak-anak kami yang CCR ini, saya aja tidak sanggup untuk mikirkan sekian ratus soal itu. Dan persiapannya sebenarnya lumayan, Pak. Lumayannya gini, dari semua soal itu, sebelum kita mengarah ke lomba di Kuskupan, saya suruh mereka itu mempelajari semua. Jarak rumah saya dengan anak yang saya mau bawa ini kurang lebih 1 jam. Jadi saya selalu ke sana untuk memantau. Dengan jalan-jalan yang tahu sendiri, kalau Kalimantan jalannya masih jalan-jalan bertemu dengan lumpur. Jadi saya memantau mereka untuk mempelajari semua dulu. Jadi saya juga mengetes mereka. Saya datang ke tempat mereka, jadi saya juga melakukan tes. Saya pegang buku, baru saya baca aja dia sudah mampu untuk menjawab. Saya bilang, ini anak punya kelebihan anak-anak ini. Mereka 3 langsung menjawab semua dah pokoknya. Akhirnya saya fokuskan, karena mereka sudah mempelajari semua. Saya bagi soal itu, Pak, karena ada 3 peserta, 3 siswa. Jadi kami bagi mulai dari 1 sampai sekian, si A, si B, si C ini sampai terakhir. Jadi fokus, saya bilang fokus sudah. Kalian tidak usah melewati dari 200 up atau 2,5 up. Yang itu sudah ada bagiannya masing-masing. Jadi fokus di situ. Nah, menjelang menghadapi seleksi di Kuskupan, saya sih membiasakan diri untuk tidak membuat anak-anak itu tegang. Jadi saya suruh lepas semua buku. Kisi-kisi yang dia pegang sepanjang jalan, dalam perjalanan kami mobil ke Kuskupan Agung Samarinda itu,
Mereka tegang, pegang buku. Saya bilang lepas semua buku. Nikmati jalan dulu. Sedang nikmati jalan aja, mereka sampai di tujuan aja sudah pada mabuk. Karena lumayan jauh. Ya. Jadi sampai sana mereka langsung menghadapi, langsung tidak ada lagi istirahat, langsung menghadapi ini. Waduh, saya bilang kasihan juga nih anak saya ini. Ya sudah, sanggup kan? Sanggup. Udah, pokoknya tenang aja. Saya cuma bilang sama mereka, yang mengganggu kalian atau yang bisa mengalahkan kalian itu adalah ketegangan. Santai aja. Sama-sama kok baru belajar semua, sama-sama baru terima soal semua. Ya saya cuma menguatkan dia untuk menyenangkan dia supaya jangan tegang aja sih Pak pada saat itu. Karena saya lihat mukanya udah pada pucat. Pada pucat menghadapi banyak peserta dari setiap beberapa paroki kan. Kita ngumpul semua di Uskupan. Ya itu aja saya juga berpikir bahwa saya aja tidak sanggup untuk menghadapi seperti ini. Tapi namanya anak-anak, yang penting kita kasih semangat aja. Nggak usah kadang-kadang ada yang tensi, saya bilang ya nggak usah, santai aja. Memang anak-anak mau diapain. Kemampuan anak-anak beda dengan kita lah. Akhirnya mereka mencoba untuk memberanikan diri. Pada saat 1 jam sebelum lomba, baru saya bilang, pegang sudah buku. Baca-baca aja, jangan diingat, jangan dihafalin. Baca-baca aja, karena 1 bulan sebelumnya kalian sudah mampu untuk menjawab semua pertanyaan yang saya lontarkan. Jadi 1 jam ini hanya mereview aja. Review saja. Artinya biar otak kalian tidak kosong. Relax, santai 1 jam. Duduk dalam ballroom itu duduk. Akhirnya udah saya lihat tambah banyak yang datang. Lihat muka faras-faras anak-anak ini kok tambah tegang, saya bilang. Aduh, kacau. Ini sudah tambah penuh ini gedung. Suasana lomba ya. Iya, Pak. Karena maklum aja kami dari pedalaman, walaupun ya mereka sekolah semua. Mereka sekolah negeri semua. Cuman karena kebiasaan kami hidup di hutan, begitu masuk di kota, kan beda suasana ya, beda suasananya membawa ini psikologis anak juga jadinya. Psikologis anak ya, saya takut. Ya? Iya. Jadi pada saat itu saya agak tegang juga menghadapi mereka ini kok berubah secepat itu mukanya. Akhirnya saya kagetin mereka. Kenapa? Semua itu manusia, saya bilang gitu. Sudahlah, hadapi, santai aja saya bilang. Ya, bedanya kita tinggal di hutan, mereka tinggal di kota. Tapi buktikan kalau kalian di hutan itu, tinggal di hutan, kalian tuh bukan keterbelakang. Tunjukkan bahwa kalian mampu. Luar biasa. Disitulah mereka mungkin merasa bangkit semangatnya. Sehingga saya lihat mereka mulai senyum. Sudah jadi nih barang saya bilang. Udah panas lagi ya. Jadi memang perlu terus dimotivasi ya Pak ya. Harus dimotivasi karena anak-anak ini suka up and down ya moodnya ya Pak ya. Ya itu yang saya bilang sama mereka bahwa yang mengalahkan kalian adalah ketegangan kalian sendiri. Kalau kalian tegang, pasti blank semua. Karena tegang, gugup gitu kan. Iya. Nah, begitu mulai seleksi, mulai lomba, simulasinya seperti lomba di Ambon, pakai tombol-tombol begitu juga. Karena mereka ini terbiasa. Jadi saat lomba di Ambon, jadi udah terbiasa ya. Ya. Jadi sebelumnya juga saya ragu-ragu, kalian ngerti nggak cerdas cermat? Kayak nanti tombol apa segala. Iya, bilangnya Pak, kita kan sudah pernah nonton cerdas. Oh ya sudah, jangan sampai kolot malu-maluin. Luar biasa tapi ini ya, anak-anak pedalaman, anak-anak hutan, tapi luar biasa jagoan. Ya, mereka bisa mengatasi rasa takut mereka, itu yang nomor 1 ya Pak ya. Dan akhirnya bisa mengalahkan semuanya. Luar biasa. Pendampingan yang terus-menerus ini ya Pak ya, motivasi terus untuk anak-anak supaya terus semangat. Baik, terima kasih Pak Denny.
Ya, sama-sama. Semoga terus semangat nanti untuk mendampingi tim yang berikut di Pesparani 2 ya. Salam buat anak-anak peserta tim dari kalian tim. Baik. Salam dari kami semuanya. Dari stasi Baik. Penajam tadi Pak ya. Dari stasi Penajam. Paroki, kalau di Penajam paroki. Paroki Penajam. Oh, Oke. pesertanya tapi dari stasi tadi ya. Dari stasi. Ya, ya. Oke. Ngomong-ngomong 1,5 jam ke pedalaman tuh nggak sama kayak kita macet di Jakarta ya. Itu beneran jauh Iya, kayaknya. beneran jauh soalnya nggak macet, terus lurus, terus Iya. hutan-hutan, waduh berasa banget ya. Oke, baik saya mau tanya ini untuk yang Pesparani pertama kemarin kendalanya tuh apa aja ya Pak Ladis? Kembali lagi ke Pak Ladis nih Pak, apa kendalanya yang lomba kemarin tuh Pak? Dan bagaimana menyiasatinya untuk di Pesparani kedua? Oh ya, kendala utama sebenarnya ketika terjadi waktu lomba itu penitia sepertinya kurang siap dengan ini alat pencet tes itu bel. Saat rebutan ya, saya Ya, sempat rebutan. dengar itu heboh, sangat menghebohkan kayaknya dulu ya Pak. Hebohkan sampai ditunda tertunda sampai sehari setengah. Ya karena itu dan sepanjang malam, tapi puji Tuhan itu penitia bekerja sepanjang malam dan akhirnya bisa Nggak tidur ada berarti Pak Ladis. belnya. Ya. Dan itu serunya itu kami dikerubutin oleh peserta dari semua provinsi Indonesia karena waktu itu kita memutuskan mau menggunakan bel masih atau mau secara kompromi lah. Akhirnya ya Ramadan datang dan kita kompromi dan kita tunggu saja sampai belnya baik baru kita mulai lagi. Ya. Jadi kendala utama itu infrastruktur atau peralatan untuk. Iya. Tapi untuk yang di Pesparani kedua ini kan sepertinya memang tidak ada yang offline ya Pak. Ya. Lalu untuk online kira-kira seperti apa nanti? Ya, online ini yang kita sementara siapkan, diminta bantuan juga dari Pak Andre untuk nanti persiapan Zoom dan sebagainya supaya jangan sampai terganggu. Dan kemungkinan kendala itu mungkin ya jaringan. Karena ini nanti online, jadi pasti jaringan dari provinsi-provinsi diharapkan supaya lancar juga ya. Karena kita harapkan nanti ketika online macam sekarang kita lagi berdialog ini, moga-moga tidak ada kendala ya. Jadi kendala online itu sebenarnya adalah jaringan saja. Ya diharapkan di setiap provinsi itu menyiapkan jaringan yang kuat untuk nanti perlombaannya. Ya. Oke, baik. Semoga jaringannya kuat ya. Ya. Baik. Pastinya tidak mengurangi keseruan cerdas cermat rohani kalau langsung berada di panggung ya. Iya. Karena kan itu histeria peserta dan penonton terutama yang nonton. Saat rebutannya itu yang seru banget ya. Iya, mudah-mudahan nanti yang online tetap akan seru juga ya. Ya, moga-moga ya. Oke, baik. Ya, tapi ini Mbak Lisa perlu jadi catatan panitia khususnya nanti. Ya. Ini memang jaringan. Karena nanti ini kalau ya katakanlah begitu jaringannya down, itu peserta ya mungkin LP3KD masing-masing pasti akan ya mulai dibilang ya protes lah gitu kan. Terus saya tadi sudah jawab, tapi mungkin nggak kedengeran, waktu sudah habis misalnya begitu ya. Tapi kalau nanti misalnya seandainya ada juga babak rebutan misalnya, ketika ada kendala di jaringan, saya sudah jawab, tapi suara belum kedengeran, waktu sudah habis, kalah itu. Nah ini memang ada perhatian khusus nanti untuk di jaringan memang begitu. Baik di peserta, jaringan di peserta, termasuk jaringan yang ada di panitia juga. Ya, itu dua-dua ya. Dua-duanya ya. Iya, mudah-mudahan nanti tim lancar ya, udah mempersiapkan mudah-mudahan. Mungkin nanti mekanismenya mungkin akan ada perubahan atau apa gitu ya nanti.
Terima kasih banyak masukannya Pak Richard. Baik, Bapak Ibu, Romo, Suster. Nah, ini yang belum berbicara ini Romo John nih ya. Romo, saya mau tanya nih Romo. Iya, baik, untuk ini lomba cerdas cermat, tapi sebenarnya ini yang diharapkan kan bukan sekedar lomba ya Romo. Ya, seperti judul kita di episode kali ini, lomba cerdas cermat rohani bukan sekedar lomba. Nah, ini yang diharapkan lebih dari adanya lomba ini sebenarnya apa, Romo? Baik, terima kasih. Sebagaimana dikatakan oleh Mbak Lisa bahwa lomba cerdas cermat rohani ini bukan hanya untuk mendapat juara. Ya, itu. Bukan hanya untuk mendapat juara, tetapi pertama yang dikatakan oleh tadi Pak Ladis, bahwa untuk memperoleh pengetahuan. Karena itu anak-anak diberi 1000 soal. Padahal kalau diuji di waktu lomba bukan hanya 20 soal, bukan hanya 15 soal, tetapi kok diberi 1000 soal. Nah, itu hanya untuk supaya anak-anak mendapat banyak pengetahuan tentang tadi katakan oleh Pak Ladis itu pengetahuan iman kita, iman Katolik. Nah, diharapkan supaya soal-soal itu tidak hanya dipelajari oleh yang ikut lomba, tidak hanya dipelajari oleh 3 orang itu, tetapi supaya disebarkan kepada semua anak-anak Katolik. Sehingga anak-anak Katolik semakin banyak anak-anak kita memperoleh pengetahuan tentang iman kita, iman Katolik. Bayangkan kalau setiap kali Vesperani 1000 soal, anak-anak pelajar itu semua, tidak hanya yang ikut lomba itu ya, tapi semua anak mendapat pengetahuan tentang 1000 soal itu. Vesperani berikut lagi 1000 soal lagi, sudah berapa banyak pengetahuan yang dimiliki oleh anak-anak kita. Itu yang pertama ya, untuk pengetahuan rohani. Sehingga diharapkan kepada para pembina supaya menyebarkan itu juga kepada anak-anak kita yang lainnya, supaya mereka juga mendapat pengetahuan itu. Lalu yang kedua, bukan saja untuk pengetahuan tetapi untuk semakin berkembang dalam iman. Nah, itu. Supaya anak-anak kita semakin berkembang dalam imannya, karena punya pengetahuan tentang iman, mereka juga bertumbuh dalam iman. Nah, itu. Sehingga anak-anak kita, bayangkan kalau anak-anak kita seperti Gema atau siapa tadi, Helena, mulai masih kecil-kecil sudah punya pengetahuan yang banyak, akhirnya bertumbuh, imannya bagus sekali. Tentu kita memperoleh orang-orang Katolik nanti di kemudian hari sebagai orang Katolik yang bagus, yang panutan, dan sebagainya. Jadi perlombaan ini bukan hanya sekedar perlombaan, tetapi supaya kita memperoleh pengetahuan dan bertumbuh dalam iman. Berarti harapannya memang dari soal-soal yang dibagikan, dari persiapan materi-materi yang dipelajari oleh anak-anak dan remaja ini, mereka juga bisa mengingat. Jadi selain menghafal juga setelah lomba tentu saja akan menjadi pengetahuan tambahan dan yang baru tentu saja buat mereka untuk kemudian hari, begitu Romo ya. Betul. Jadi emang yang diharapkan pengetahuannya ini ya, semakin mendalami iman kekatolikannya ya, belajar dari tokoh-tokoh, belajar dari nabi-nabi, kisah hidup mereka, semoga bisa menginspirasi anak-anak untuk dapat mencontoh seperti mereka. Gitu kira-kira ya. Yeah. Baik, tadi harapan Romo John kepada anak-anak yang belajar untuk cerdas cermat, semoga tidak hanya menghafal saja tapi diterapkan di dalam kehidupannya. Nah, mungkin ada pesan-pesan dari Suster, silakan Suster. Baik, terima kasih Mbak Lisa. Untuk ini cerdas cermat. Ya, kalau pesan saya ya untuk
peserta lombanya juga saya kira untuk anak-anak Katolik ya, karena ini soal dikirim ke semua anak-anak untuk dipelajari, untuk menjadi pengetahuan iman. Jadi pesan saya, perlombaan yang nanti diikuti itu bukan hanya untuk menang. Ya, kalau misalnya dipilih untuk mengikuti perlombaan ini memang benar kalau misalnya menang ya menang, tetapi tujuan utama mengikuti lomba jangan hanya untuk mencari kemenangan, tetapi itu tadi seperti Romo menggambarkan bahwa ini adalah kesempatan untuk menambah pengetahuan iman. Karena itu soal itu tidak hanya dihafal terus nanti setelah lomba selesai, tapi juga menjadi pegangan untuk menjadikan dia mungkin menambah pengetahuan iman. Kalau liturgi mungkin dia yang sebelumnya tidak tahu menjadi tahu, dan itu ketika mengikuti perayaan Ekaristi dia tahu, oh ini yang saya pelajari ketika mau mengikuti lomba. Jadi saya sekali lagi menghimbau anak-anak tidak hanya menyiapkan diri untuk mengikuti lomba untuk menang, tetapi menambah pengetahuan iman dari soal-soal yang sudah dikirim, yang sudah dipelajari untuk mengikuti lomba ini. Dan kita berharap ya mungkin 10 tahun ke depan kita bisa mendapatkan umat yang 100% Katolik, 100% Indonesia. Itu kira-kira. Terima kasih, Suster. Nah, harapan Pak Ladis juga kira-kira seperti itu ya, Pak? Mungkin ada tambahan yang lain, Pak? Jadi, ini Mbak Lisa, karena soal-soal yang kita susun ini bukan hanya menghafal, tapi ada soal-soal di pemecahan masalah. Jadi kita mengemukakan kasus, lalu kemudian anak-anak berusaha supaya, oh ini berarti seperti hukum, ini berarti saya melawan hukum keberapa, saya melawan hukum keberapa. Jadi itu sebenarnya melatih juga anak-anak kita untuk berpikir kritis, kreatif, inovatif. Ya. Jadi ada soal-soal yang hanya menghafal, tapi ada soal-soal yang pemecahan masalah, ada soal-soal praktis yang dalam kehidupan hari-harian kita mesti praktekkan begini. Nah, ini membantu anak-anak untuk dalam hidup hariannya, ketika mengalami kesulitan, dia bisa kreatif membacakan masalah-masalah macam itu. Ya. Jadi soal-soal yang ini bervariasi. Ya. Dan itu bagus kalau dipelajari dan dipahami, dan akan membantu untuk ke depan. Ya. Baik, terima kasih Pak Ladis. Jadi yang soal berikut lebih ke ini ya, praktikal ya. Ya. Tidak hanya sekedar untuk dihafalkan. Ya. Gemma sama Helena kasih pesan-pesan nih buat semua nanti yang akan mengikuti lomba nih. Silakan, mungkin bisa kasih tips-tipsnya, mungkin bisa kasih apa pesan-pesannya buat teman-teman yang akan lomba nanti. Iya, boleh Gemma duluan atau mau Helena duluan, silakan. Gimana pesannya apa nih Gemma? Pesan yang akan saya sampaikan adalah pesan yang sering diberikan dari orang tua saya ketika saya lagi mau lomba atau lagi kayak ujian atau apa, ora et labora, berdoa dan bekerja. Luar biasa. Jadi jangan lupa untuk berdoa gitu ya, karena ini semuanya terjadi karena rencana Tuhan. Betul, luar biasa. Terima kasih Gemma. Kalau Helena gimana? Pesannya apa nih? Pesan saya sih berdoa sportif. Berdoa dan apa tadi, Helena? Sportif. Oke. Dalam setiap perlombaan harus selalu sportif ya. Betul ya. Kita harus berani mengakui kesalahan kita, mengakui kehebatan lawan, gitu ya. Jadi kita juga mau belajar lebih lagi untuk di kesempatan yang berikut. Oke, terima kasih semuanya, luar biasa ini peserta-peserta kita yang hebat, dan juga salam untuk mama papa ya yang begitu luar biasa mendampingi putra putri. Tetap semangat, terus semangat ya. Terima kasih.
Nah, ini pesan terakhir dari tim Kalimantan ini. Gimana, Pak? Pak Denny. Pak Denny. Dari Pak Denny. Silakan Pak Denny. Silakan Pak Denny, pesan-pesannya apa, Pak? Jadi pesan saya kalau untuk ke depan, yang sangat diragukan benar kata Bapak yang dari Jakarta bahwa perlu diperhatikan tentang jaringan kalau lombanya melalui online seperti ini. Karena akan jadi keributan, karena mereka bukan semata-mata untuk, sebenarnya yang dikatakan pastor tadi adalah lomba seperti ini bukan semata-mata untuk mencari juara, tetapi lebih menguatkan arti iman Katoliknya sendiri. Betul. Tetapi sedang lomba di Ambon saja kemarin sempat heboh, apalagi kalau sistem online. Nah, ini yang harus betul-betul diperhatikan. Iya, betul. Terima kasih banyak Pak atas concern-nya, perhatiannya. Ya, semoga tim penyusun untuk mempersiapkan lomba cerdas cermat rohani Vesparani kedua ini semakin matang lagi sehingga dapat memberikan manfaat luar biasa bagi semua peserta. Ya, terima kasih Pak Denny. Salam buat teman-teman semua di pedalaman. Sama-sama ya. Sehat selalu. Terima kasih. Terima kasih. Iya, sekarang tiba saatnya kita mengikuti kuis berhadiah. Hati yang gembira adalah obat, setuju kan? Nah, untuk itu Seruni kali ini membuat kuis yang agak berbeda, ya, membuat kalian semuanya bergembira karena kita mau mengajak kalian semuanya bernyanyi, ya. Jadi kuis kali ini bukan berupa pertanyaan biasa, tapi kita mau mengajak semuanya untuk bernyanyi. Jadi tolong sahabat Seruni, simak betul-betul ya, dengarkan lagu apakah ini yang akan dinyanyikan oleh Bang Leo ya. Jadi kalian diminta untuk menyanyikannya dengan benar ya, dengan semenarik mungkin dan sekreatif mungkin ya. Kita lihat yuk, Bang Leo silakan. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku, hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Nah, gimana? Sudah disimak kan tadi lagunya Bang Leo? Bingung ya nyanyiinnya gimana? Pasti tahu lah. Oke, sahabat Seruni silakan membuat video lagu tersebut, menyanyikannya dengan benar dan dibuat semenarik mungkin dan sekreatif mungkin. Ya, langsung saja kirimkan ke Instagram kami @info_lp3kn. Ditunggu ya. Saya juga mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah mengikuti kuis Seruni bulan lalu. Ya, sudah banyak sekali yang ikut menjawab. Tapi siapakah pemenangnya? Nah, langsung saja lihat di Instagram kami @info_lp3kn. Oke, sampai di sini perjumpaan kita. Sampai ketemu lagi bulan depan di episode berikut yang tidak kalah menarik. Oke, sampai ketemu lagi. Salam sehat untuk sahabat Seruni semuanya.